Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dari para pendengar kisah cerita horor? Semoga sedaya baik. Kisah cerita horor adalah sebuah pengalaman aneh atau tidak masuk di akal yang dialami pelaku itu sendiri. Dan pada segmen kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudulkan Marhan dikejutkan dengan jajaran darah yang menggenang di teras. "Nik, Nik!" panggil Marhan dengan panik. Niko bergegas menyusulnya dan langsung tertegun melihat genangan darah yang berjajaran di lantai teras surau itu. Banyaknya sama seperti bekas hewan ternak disembelih. Dengan berjinjit, Niko melangkahi darah-darah itu. Ia mengambil ranting kayu yang tergeletak di tanah depan surau dan hendak digunakan untuk menoel-noel darah-darah itu awalnya. Namun setelah mengambil ranting itu dan berbalik badan, Niko seketika bertakbir, "Allahu Akbar!" "Kenapa, Nik? Sini!" Marhan melangkahi darah itu dan lalu berbalik badan. Ketika sampai di posisi Niko berdiri, matanya seketika terbelalak saat melihat apa yang ada di hadapannya sekarang. Bercak tangan, ada banyak bercak tangan berwarna merah di bagian dinding atas. Buk! Tiba-tiba saja suara benda jatuh terdengar dari arah lorong keranda. Marhan dan Niko bergegas berlari ke sana melalui jalan tanah. Namun saat mereka tiba di lorong, tidak ada apapun yang mencurigakan. Keranda dan dipan mandi jenazah juga masih berada pada tempatnya, seperti yang terakhir kali mereka tinggalkan. "Kayaknya hewan dari hutan ya?" ujar Niko. "Iya kayaknya," ujar Marhan sambil perlahan berjalan mendekati keranda itu. Ia sadar aroma aneh tadi agak lebih pekat di lorong ini. Hingga akhirnya Marhan mual dan hampir saja muntah. "Nik, udah gak beres ini," ujarnya sambil menahan mual. "Ada apa?" Tanya Niko panik sambil menghampiri Marhan. Dipannya penuh sama darah," ujar Marhan. Di dalam dipan pemandian jenazah itu sudah menggenang darah berwarna kehitaman dan berbusa. Baunya begitu memuakkan dan membuat pusing. "Kenapa bisa ada darah sebanyak ini di sini?" ujar Marhan sambil menutup hidungnya. "Yaitu karena kamu, Han." "Hah?" Marhan mendelik. Niko tiba-tiba saja mendorong Marhan ke dipan mandi itu.
Tubuh Marhan terendam dalam kubangan darah. Marhan panik dan mencoba berdiri. Namun dari dalam dipan pemandian jenazah itu muncul tangan-tangan hitam yang menahan tubuh Marhan untuk bisa bangkit. Nik, tolong Nik. Marhan gelagapan dengan mulut dan wajah yang sudah dipenuhi darah. Kamu pembunuh, Marhan. Kamu pembunuh. Kamu pembunuh. Kamu pembunuh. Tuhanmu akan benci padamu, Han. Tuhanmu akan benci padamu. Niko mengulang-ulang kalimat itu. Tangan-tangan hitam tadi lalu menahan mulut Marhan dan menariknya dari keempat sisi wajahnya. Tangan itu kemudian membenamkan kepala Marhan ke dalam kolam rendaman darah hingga ia menelan darah-darah itu ke dalam mulutnya secara paksa. Nafas Marhan terasa berat. Mulut, hidung, mata, dan telinganya kini dipenuhi darah. Ia tidak bisa menarik nafas dengan tarikan pendek dan tersedak. Marhan masih mencoba melawan. Ia berpegangan pada sisi-sisi dipan agar tidak tenggelam. Tapi kali ini Niko mendatanginya dan memaksa melepas tangan Marhan dari sana. Kepala Marhan muncul dan tenggelam. Namun itu tidak membuat Niko berhenti. Niko. Marhan masih mencoba meronta. Darah yang berada di mulutnya terpaksa ia telan agar bisa bernafas dan berbicara. Tiba-tiba dari sisi atas kepala Marhan muncul sesosok manusia yang hanya terlihat bayangannya saja. Sosok itu hanya memperhatikan pergelutan Niko dan Marhan tanpa bergabung di situ. Sosok itu terlihat seperti tersenyum. Tersenyumannya manis yang membuat Marhan tersentak saat menyadari pemilik senyuman itu. Lalu plak, 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 plak. Mengigau aja kamu, bro. Marhan langsung terbelalak, bangun dan terduduk. Badannya basah dengan keringat. Niko? Apa, bro? Marhan menatap dalam-dalam Niko dan memeriksa jam di dinding kamar. Jam 4:30 pagi. Nafasnya yang tadi sudah terasa sesak dan memburu perlahan berangsur normal dan lebih tenang. Saya tahu sejak awal itu mimpi, karena kamu manggil saya Marhan di sana, ujar Marhan. Mimpiin saya kamu? Wah, bahaya dong. Bahaya kenapa? Marhan mulai khawatir. Jangan-jangan itu tanda jodohmu bukan Salma, tapi pelak. Tamparan Marhan mendarat di pipi Niko tanpa aba-aba. Niko sengaja tidak mengelak dan hanya tertawa. Ia lalu beranjak bangun keluar kamar. Mau kemana? Jamban, mules, kamu aja yang azan ya, ujar Niko sambil menepuk-nepuk perutnya lalu berlalu keluar dari surau. Marhan mengembuskan nafas panjang. Ia lega yang barusan itu adalah mimpi semata. Walaupun ia benar-benar merasakan sesak dan paniknya seakan-akan semuanya nyata.
Marhan lalu berdiri dan menyalakan mic untuk mengumandangkan azan. Namun saat akan menarik nafas, tok 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 tok, jendela di belakang Marhan yang menghadap ke lorong keranda diketuk-ketuk. Ruk, Ruk, marilah, lihat. Dari balik jendela itu Niko memanggil-manggilnya. Marhan tersentak. Ia harus memastikan orang yang memanggilnya benar Niko yang asli dan bukan jin yang menyamar. Apalagi Niko tadi mengatakan bahwa ia akan ke Jamban. Marhan hanya memandangi Niko yang mengetuk-ngetuk jendela itu selama beberapa saat. Niko yang sadar Marhan seakan ragu padanya segera berkata, "Ini saya bro, gak usah ragu gitu kamu. Saya belum jadi buang air besar gara-gara lihat ini. Ayo kesini dulu," panggil Niko lagi. Marhan akhirnya percaya. Ia menahan kumandang azannya sementara dan menyusul Niko ke lorong samping. Saat Marhan datang, Niko sudah berdiri di dekat dipan mandi jenazah. "Ini kemarin gak jadi dipakai kan?" tanya Niko. "Enggak, kenapa memang?" tanya Marhan sambil berjalan mendekat. "Lihat ini." Marhan tersentak saat melihat di dalam dipan itu sudah terisi air berwarna kecoklatan. Refleks, Marhan mundur satu langkah, menjauh dan melihat Niko. Ingatan mimpi sebelumnya membuatnya was-was. "Kenapa kamu ini?" "Nik, buktikan ini bukan mimpi dan kamu asli," tantang Marhan. "Kamu bilang apa sih?" Niko mendekatinya. "Berhenti di sana Niko. Buktikan dulu kamu Niko yang asli," ujar Marhan. Niko melihat temannya itu dengan bingung, namun ia tetap melangkah mendekat. Marhan memasang kuda-kuda silatnya. "Ruk, kamu terlalu ketakutan kayaknya," ujar Niko sebelum tiba-tiba sebuah pukulan tangan kiri Marhan mengarah padanya. Niko sentak menahan dengan lengannya hingga tulang keduanya beradu. "Aduh, kedua-duanya sama-sama kesakitan karena itu." "Oke, asli," ujar Marhan sambil mengusap-usap lengannya yang memerah. "Kurang ajar," umpat Niko. Marhan mendekati lagi dipan itu dan memperhatikan air coklat yang memenuhi setengah isinya. Ini mungkin kedengarannya mengada-ngada, tapi di mimpi saya yang ada kamu tadi, saya juga lihat keranda ini penuh, tapi penuhnya sama darah, dan kamu dorong saya sampai tenggelam di sini. Apa menurutmu itu ada maksudnya, mimpi-mimpi itu?" tanya Niko. "Saya nggak tahu, tapi serius ini aneh. Saya belum pernah merasakan mimpi senyata itu. Saya benar-benar sesak dan susah nafas. Dan bau anyir darah di mimpi itu masih bisa saya ingat sampai sekarang." "Jangan buang air ini, kita adukan ke Pak Datuk," papar Marhan. "Ya, siapa tahu beliau bisa menjelaskan sesuatu," ujar Niko. "Udah, sana lanjut azan. Saya mau ke Jamban. Nanti kalau saya kelamaan duluan aja," ujar Niko sambil berlalu ke arah Jamban.
Marhan lalu masuk dan mengumandangkan azan. Setelahnya ia sholat sunnah fajar sambil menunggu Niko. Di tengah sholat terdengar pintu tengah yang dibuka dan suara seseorang melangkah masuk. Allahu Akbar, ujar suara berat pria dewasa di belakang yang bukan suara Niko. Saat itu Marhan sedang dalam posisi sujud terakhir. Ia membaca doa untuk meminta perlindungan jika yang di belakangnya saat ini adalah jin. Marhan sampai di penutup sholatnya dengan sebuah tarikan nafas. Ia mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu ia berbalik untuk melihat siapa orang yang bergabung sholat subuh berjamaah pagi itu. Ketika melihatnya, Marhan seketika bernafas lega. Alhamdulillah, ujarnya sambil tersenyum. Sementara di dalam jamban, Niko masih berjuang menyelesaikan urusannya. Suara paksaan dari mulutnya yang agak seakan ingin mengeluarkan sesuatu di dalam tubuhnya. Dalam jamban itu mungkin bisa terdengar dari jarak beberapa meter. Ya mungkin kalian tahulah gimana orang kalau mau ngeluarin cara paksa itu. Gue agak ragu nyebutnya di sini. Juga kayak gak sopan. Lanjut. Niko sadar ia sudah menghabiskan cukup lama waktu di jamban ketika Marhan akhirnya mengumandangkan iqomahnya. Ia bergegas menyelesaikan urusannya meskipun rasa sakit di perutnya belum usai. Niko berjalan ke arah pintu masuk yang menghadap tempat wudhu. Satu-satunya pintu yang mereka buka untuk bisa ke sana. Ia harus berjalan melalui teras yang berada di belakang jamaah perempuan. Saat berada di belakang saf wanita yang juga memiliki pintu namun tidak dibuka, Niko dikejutkan dengan keberadaan seorang jamaah wanita dengan mukena panjang berwarna putih yang ikut sholat berjamaah. Hah, ada orang? Niko bersemangat. Keterkejutannya ini bertambah ketika melihat ada Pak Datuk Kayo berdiri di belakang Marhan sebagai jamaah. Alhamdulillah ya Allah. Suara Niko bergetar karena dilanda semangat dan rasa senangnya. Bergegas ia mengambil wudhu dan bergabung dengan jamaah itu. Ketika masuk ke surau, Niko menepuk pundak Datuk untuk memberinya isyarat mundur dan membentuk saf dengannya. Ketiganya lalu sholat dengan khusyuk hingga akhir. Setelah salam, mereka bertiga saling bersalaman tangan sebelum melanjutkan berzikir selama beberapa menit. Beda sekali rasanya sholat subuh di sini pas udah ada kalian, ujar Datuk dengan senyum bangga. Jangankan Bapak, kami saja merasa beda sekali kalau jamaah bukan hanya kami berdua. Seakan-akan ramai dan berkah sholat berjamaahnya itu kerasa Pak. Jelas Marhan. Iya, baru kali ini bisa subuh bersama. Biasanya tidak sempat karena lagi di luar atau terlambat bangun, ujar Datuk. Hahaha. Iya, gak masalah Pak, ujar Marhan sambil tertawa. Itu yang di belakang Salma Pak, tanya Niko setelah obrolan antara Datuk dan Marhan berhenti. Datuk mengerutkan dahinya. Salma, tanya Datuk.
Oh bukan ya, itu yang jamaah wanita di belakang, ujar Niko. Bukan Salma, Salma di rumah nak, dia lagi gak sholat, memang ada jamaah lain. Ada pak, jawab Niko. Niko berdiri dan berjalan ke belakang untuk menengok siapa wanita yang sholat di belakang. Namun saat ia mengibaskan tirai pemisah jamaah, tidak ada siapapun di sana. Marhan dan Datuk memandangi Niko dengan wajah bingung. Tadi ada loh pak, perempuan pakai mukena putih, sholatnya di sini. Jelas Niko sambil menunjuk karpet sajadah tempat wanita tadi sholat. Tapi pak, Datuk datang sendirian tadi ke sini nih pas saya sholat sunnah. Marhan ikut menambahkan. Bisa jadi dia datang pas kita udah sholat dan pulang waktu kita zikir tadi. Dia malu-malu karena perempuan sendiri mungkin. Datuk memberikan kemungkinan paling logis selain Niko salah lihat. Bisa jadi ya pak, ujar Niko sambil mendorong pintu surau arah wanita yang masih terkunci. Yang paling mungkin adalah memang wanita itu pergi saat mereka sedang berzikir dan melalui pintu tengah tanpa sepengetahuan mereka. Niko anggap itu suatu yang logis. Namun besok-besok sepertinya mereka harus memeriksa jamaah wanita saat subuh. Barangkali wanita itu akan datang lagi. Niko kembali duduk dan melanjutkan obrolan bebas bersama Marhan dan Datuk hingga mereka teringat dengan dipan mandi jenazah yang menggenang tadi. Oh iya pak, sama satu lagi, ada yang aneh sama dipan jenazah di samping. Tadi pagi kami lihat dipannya basah, bahkan sampai menggenang gitu air warna coklat keruh di sana, ujar Marhan. Kemarin jenazah nenek Umi pakai itu buat mandi emangnya? Tanya Datuk. Justru itu pak, dipan itu nggak dipakai kemarin dan seharusnya kering. Coba bapak lihat. Marhan bangkit dan mengarahkan Datuk ke lorong keranda. Ketiganya pergi ke samping bersama-sama dan menyaksikan dipan itu masih berisi cairan coklat yang menggenang. Apa iya ini pak? Tanya Marhan. Tanpa ragu Datuk Kayu mencelupkan tangannya ke dalam genangan itu dan menciumnya. Bapak juga tidak tahu, tapi lebih baik kalian buang saja ke tanah, ujar Datuk. Apa gak apa-apa pak? Kami takut ini air ada sesuatunya. Pertemukan air ini dengan tanah, seharusnya tidak masalah. Tanah bumi itu penetral, jelas Datuk. Marhan dan Niko lalu mengambil kayu dan selang pembuangan air agar lebih cepat. Selain melalui pipa, mereka juga menyerok air coklat itu hingga tidak berisa. Air itu mereka tumpahkan ke tanah di depan posisi dipan itu berada. Setelah tidak ada lagi yang hendak dibicarakan, Datuk lalu izin pulang dan meninggalkan keduanya. Bapak duluan ya. Assalamualaikum, ujar Datuk. Waalaikumsalam, jawab Marhan dan Niko hampir bersamaan. Datuk keluar melalui pintu tengah dengan menariknya. Suara dejitan antara lantai semen dan kayu pintu yang sudah turun mengeluarkan suara gesekan yang cukup keras. Niko hanya terdiam ketika menyadari sesuatu hal. Ketika akhir pekan kedua sejak mereka tinggal di sini, Niko memutuskan untuk pulang selama 1 hari. Ia akan berangkat pada 1 sore itu
Dan kembali minggu sore besok, orang tua Niko memerintahkan anaknya itu pulang sebentar karena ada acara keluarga yang tidak bisa dilewatkan. Niko sempat mengajak Marhan juga ikut pulang dengannya. Namun Marhan menolak dan memilih untuk tetap berada di surau sendirian. Ia tidak ingin surau ini kembali kosong total, meskipun hanya 1 atau 2 hari. Mendengar jawaban itu, sebenarnya Niko menjadi dilema. Ia khawatir meninggalkan Marhan sendirian, tapi orang tua Niko memang sudah memintanya untuk pulang beberapa hari lalu, karena ada urusan keluarga yang harus mereka lakukan. Santai aja, nggak apa-apa kok, cuma 1 malam, insya Allah aman nih. Nanti kita juga bakal gantian. Kalau aku ada keperluan ngurus berkas kuliah, bisa jadi kamu yang aku tinggal selama ngurus ini itunya, ujar Marhan. Ya udah, kalau ada apa-apa cepet kontak saya ya. Nanti saya langsung ke sini, ujar Niko ketika sudah berada di atas motornya. Iya, salam buat ibu sama ayahmu ya, ujar Marhan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Marhan sambil melepaskan kepergian Niko dengan motornya. Marhan masuk ke surau dan mengambil handphonenya untuk mengabari Datuk Kayo bahwa makan malam cukup 1 porsi saja, karena Niko pulang ke rumah. Pesan itu hanya dibalas yes oleh Datuk. Sambil mengisi waktu, Marhan memutuskan untuk mandi dan mengaji sampai malam menjelang. Namun, jika biasanya makanan dari Datuk sudah tiba menjelang maghrib, namun hingga jam 6 lewat sebelum ada tanda-tanda kedatangan Datuk. Mungkin sibuk atau Salma belum selesai masak, gumam Marhan kemudian mengumandangkan azan maghrib. Suasana surau begitu terasa sepi tanpa keberadaan Niko yang biasanya ia ajak ngobrol sambil menunggu isya. Tidak ada beberapa lama kemudian, dari arah teras terdengar suara seseorang yang berjalan mendekati pintu. Marhan, panggil seseorang di luar. Dari suaranya Marhan hafal itu adalah Salma. Ya, sebentar, ujar Marhan sambil berjalan ke pintu. Di sana sudah berdiri Salma dengan beberapa bungkus lauk makanan. Maaf terlambat, ujarnya sambil menyerahkan bungkusan itu pada Marhan. Enggak apa-apa mah, terima kasih ya. Salam buat ayah, ujar Marhan. Ia tahu Salma akan segera pergi setelah menyerahkan makanan ini. Niko, kata ayah pulang ya? Iya, udah berangkat tadi sore. Besok baru kesini lagi, jelas Marhan. Baguslah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu, ujar Salma. Ngomong apa? Perasaan Marhan cemas karena Salma terlihat sangat serius. Aku tidak mau menebak-nebak perasaanku. Marhan, kamu harus tahu, melihat kegigihanmu dan apa yang aku tahu tentangmu selama ini, aku akui, aku juga memiliki rasa denganmu, ujar Salma. Marhan tercengang, hatinya begitu berbunga-bunga. Matanya berbinar, namun mulutnya begitu canggung untuk tersenyum. Benar, Ma? Salma mengaku. Alhamdulillah, ujar Marhan. Iya, tapi hubungan kita sepertinya masih belum bisa, aku pastikan, tambah Salma. Kenapa? Apa kamu masih ada rasa tidak yakin dengan saya? Tanya Marhan. Aku juga percaya denganmu, Han, tapi ayahku sepertinya tidak, ujar Salma. Kenapa? Apa Datuk Kayo bilang sesuatu tentang saya?
Marhan yang semula berada di atas angin karena mengetahui Salma juga menyukainya, seketika dibuat gusar dengan kalimat Salma barusan. Iya, sebenarnya ayah tidak langsung mengatakan suka Niko. Tapi entah kenapa, daripada membicarakan kamu, ayah lebih sering membicarakan Niko pada aku. Ayah sepertinya justru lebih tertarik dengan Niko. Hal itu bagaikan sambaran petir bagi Marhan. Niko ada di sini untuk mempermudahnya dalam menyelesaikan tugasnya. Kenapa malah dia yang lebih bersinar di mata Datuk daripada orang yang jelas-jelas menawarkan diri sebagai calon mantunya? Niko mah, saya masih tidak paham. Kenapa ya? Tugas tentang surau ini kan Datuk Kayu berikan sama saya karena niat menikahi kamu. Kenapa malah Niko? Jangan tanya aku, Han. Tapi coba kamu ingat-ingat apa yang sudah Niko lakukan selama kalian ada di sini berdua. Niko yang lebih sering bikin ayah ketawa, sampai candaan-candaan Niko itu diulang lagi sama ayah waktu di rumah. Selain itu, ide untuk pengajian ruqyah surau dan lain-lain itu datang dari Niko semuanya. Jadi ayah lebih banyak cerita tentang Niko daripada kamu kalau di rumahan. Setiap mau antar makanan, ayah lebih sering bilang mana makanan buat Niko daripada menyebut nama kamu, tambah Salma. Dada Marhan terasa sesak. Memang bukan Datuk Kayu yang mengatakannya secara langsung padanya. Namun kabar dari Salma sudah cukup untuk membuat Marhan sadar akan semuanya. Ia akui sejauh ini justru Niko yang lebih tenang dan sistematis dalam mengurus surau ini daripada dirinya yang hanya bermodalkan semangat. Selain itu, sepertinya ayah juga sudah banyak melakukan kontak dengan Niko. Aku khawatir saat ini dia pulang untuk membicarakan tentang aku kepada orang tuanya, ungkap Salma. Ma, jangan bercandalah. Kita akan tahu Niko bilang dia gak ada keinginan menikah dalam waktu dekat. Selain itu, kamu bisa menolak juga. Kalau memang kamu maunya sama saya, ya kan? Marhan juga mencoba mempertahankan senyuman terpaksanya. Dan kita nggak tahu apa pikiran orang. Aku juga merasa kadang Niko memperhatikan aku diam-diam. Waktu kamu mandi, waktu itu dia juga nggak canggung ajak aku mengobrol banyak sambil menunggu kamu. Dan bukan hal aneh kalau seseorang berubah dalam waktu singkat. Perasaan cinta itu memang gak bisa ditebak. Sama saat aku awalnya bisa saja denganmu, dan sekarang aku sudah menyukaimu, ujar Salma. Nah itu mah, itu poinnya. Selama kamu sukanya sama saya, selama kamu berharap sayalah yang akan jadi pendampingmu sebagai suamimu, semuanya akan aman, mah, ya kan? Ujar Marhan. Peluhnya keluar, menandakan ia begitu gugup, panik dan gelisah saat itu. Salma menggeleng. Kamu boleh bilang aku jahat ya, tapi aku hanya akan menikah dengan siapa yang dipilih ayah. Itu cara aku berbakti sama ayah. Ayah satu-satunya orang tuaku yang masih ada saat ini. Dan aku mau ayah bahagia karena aku telah mengikuti orang yang ayah pilih dan restui sebagai suamiku nantinya, ujar Salma yang tentu saja membuat dada Marhan sesak. Jantung Marhan mengilu, tangannya mengepal, emosi, sedih, takut, dan gusar bercampur dalam pikirannya. Ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan dan ubah di saat seperti ini. Kegusarannya ini terlihat oleh Salma. Han, tenang.
Aku bilang ini sama kamu sekarang bukan berarti aku minta kamu menyerah. Aku bilang ini sekarang biar kamu masih bisa menangin hati ayah sebelum semua terlambat, ujar Salma. Marhan menunduk. Rasanya justru sudah terlambat jika dia harus meruntuhkan profil Niko yang sudah terlanjur lebih baik darinya di mata Datuk Kayu. Siapa sah aja mah kalau memang Datuk Kayu lebih memilih Niko. Saya Salma menggenggam tangan Marhan. Itu pertama kalinya Marhan merasakan lembut halusnya tangan seorang wanita. Tangan wanita yang ia cintai dan bahkan belum pernah ia bayangkan bisa sentuh, apalagi digenggam. Namun malam ini di tengah gelap temaramnya surau, kedua orang ini berpegangan tangan dan saling berhadapan. Gue jadi agak ragu ini Salma ya guys ya, soalnya lulusan pondok guys, mungkin ini jelmaan hantu mungkin yang ngomong tadi, nggak tahu lah. Lanjut, Salma, tapi kan kita belum. Marhan gugup. Di satu sisi ia tahu bersentuhan seperti ini salah, namun sensasi ini sulit untuk ia tolak dan biarkan berlalu begitu saja. Ya Allah, maafkan kami. Batin Marhan yang tanpa terasa perlahan menggenggam balik jari jemari Salma. Marhan, dengar, percayalah, aku mengharapkan kamulah orangnya yang akan menjadi suamiku, ujar Salma. Iya mah, dan saya pun berharap saya adalah orang beruntung itu, balas Marhan. Salma tersenyum. Kalau begitu tolong Han, demi aku, demi kamu juga, dan demi bersatunya kita, kamu harus menyingkirkan Niko dari sini secepatnya.